سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, khususnya pengurus Masjid Baitul Ma'mur Kabupaten Jepara yang kami muliakan, pengurus remaja Masjid Baitul Ma'mur yang kami hormati, jamaah pengajian rutin yang diadakan oleh remaja Masjid Baitul Ma'mur yang kami hormati. Mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita segera dipanggil untuk ziarah ke makamnya berupa haji dan umroh. Amin Allahumma. Dan kelak di hari kiamat kita mendapat syafaatnya, yaitu syafaatul udma biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita niat mengaji. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ata'aluma li izalatil jali wabtihuan li maradatillah wa ihya'an li dinillah wa syukran li nikmatil akli wa nikmatis sihatil badan. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' abaihi wa umati wa duriyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'ina wal ulama ila amin wa syuhada'i wa salihin wa ila hadrati jami'in summa ila hadrati jami'il awliya aina makanu min masyarikil ardi wa maghribiha bariya wa bariya khusus sultan awliya sidina syabdul qadir jailani radha'an wa ila hadrati awliya tis'ah wa khusun ila hadrati awliya aladzina fi hadil qaryah wa qaryati man hadur fi hadal majlis khusun Mbah Mukhtar Mahfud, Mbah Mukhtar Ali, Mbah Sofin Kerso, Mbah Datuk Singorjo, Mbah Saikang Rang, Mbah Salman Ningan, Mbah Ronyaman Syabdul Jalil, Mbah Pangeran Sari, Mbah Sunan Julo, Mbah Sunan Pakisaji, Mbah Sunan Sabilat, Mbah Ratu Bakul Kiang Riabda, Mbah Sunan Reng, wa ila Syekh Bakar Pul Panjang, wa ila Hadi Habib Sodik bin Habib Abdul Qadir Aidus Kian Jeporo, Sunan Kudus, Sunan Murio, Sunan Pati, Mbah Mutamakin Kajen, Mbah Dula Salam Hajin, Mbah Syamsuddin, Mbah Rogo Kusumo, Mbah Wuto, wa ila Khadim Mbah Sunan Syaratan Patah, Sunan Rodo, Sunan Badan, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Pel, Sunan Gurun Janti, Mbah Ihsan Jamas, Mbah Wasil Setono Gedung Kediri, Habib Sunan bin Muslim Al-Hamid Tanggul, Habib Abu Bakar Syekh, Tumailah Hadari, Asyabil Badar, sebagai Asmalah, Asnukhud, Lahumul Fatihah. Sumailah hadrati jami' masyayikhina wa ustadina khususnya syayikhina Ridboyo bagi Abdul Karim
bagi makhrus, bagi marzuki, baik amah di semuanya, bagi maksum jawari, baridwan Quran, bagi makhtub bagi ya Haji Yasin Asmani Pedok, bagi Imam yang makhrus, bagi Abdul Aziz Mansur, bagi Habib Mujahidin, bagi Tuhang Batari, bagi Bahru, bagi Maklum Jainuddin, Banyai Diniyah, Baidris, Lam Mudrian Dualir Boyo, Hawalin Jamal Badwan, Bajimbang Badwan, Ba Kholil Bangkalan, Ba Syema Syarif, Ba Wahid Azim, Ba Abdurrahman Waqid, Ba Yaqib bin Abdul Qadir, bagi Abdul Qadir, bagi Mat Ngalim, bagi Fauzan, bagi Rosid, bagi Zaini, bagi Anwar, bagi Musa Salim Fathoh, bagi Abdul Latif, bagi Hamid, bagi Arosad, bagi Abu Nawas Akib, bagi Abu Syato, bagi banyak Asir Akib, bagi Munja Umar sekalian, bagi Mahfuzidin, bagi Sodikul Wati, bagi Sofi, bagi Haji Anwar, bagi Arwani Kudus, bagi Syahroni Kudus, bagi Ahmad Basir Bareng, bagi Abdul Tipapar, bagi Baman Ahmad Zaid Jenegung, bagi Maimun Jubair, bagi Pak Inji Faizuddin, bagi Abdul Rahman Kudari Tegarjo, bagi Talharwat Basir Darat, bagi sebagian Wailahun Syekh Timyati Rois Kalimu, bagi Isyal Mahfud Kajen, bagi Nafek Kajen, bagi yang Fadi Papar Kediri, Lahumul Fatihah. Jami'a baina wa baikum wa umatina wa umatikum wa ajdatina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddikum wa akhwalina wa akhwalikum wa akhwalatina wa akhlatukum khosoh ahli kupur kula pansedaya ingkang sami nderawatan menika majelis tiang-tiang sing padha ngamal jariah wakaf sing padha ngrumat meramekan kanthi ibadah-ibadah ten Masjid Agung Baitul Ma'mur minal awalin wal akhirin. Teman-teman kita yang mendahului kita yang berjuang di Masjid Agung Baitul Ma'mur minal akhirin, semoga diberi nikmat Allah Ta'ala, dilapangkan kuburnya, dimasukkan surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sekarang kita ngajinya yaitu dalam rangka memperingati 27 Rajab, yaitu tentang Isra Mi'raj. Semoga kita bisa mengambil hikmah di balik Isra Mi'raj. Amin Allahumma. Dan mendapat barokahnya bulan yang sangat mulia ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengatakan bulan Rajab adalah syahri. Bulan Rajab adalah bulanku, kata Allah. Bulannya Allah. Artinya bagaimana? Ini bulan yang sangat mulia karena bulan ini adalah bulan yang dicintai oleh Allah. Karena di dalam bulan Rajab ini banyak peristiwa-peristiwa yang besar di bulan ini, terutama peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa yang berpuasa tanggal 1 bulan Rajab
maka pahalanya untuk menghapus dosa 3 tahun. Ini puasa tanggal 1. Puasa tanggal 2 bulan Rajab untuk menghapus dosa 2 tahun. Puasa tanggal 3 Rajab untuk menghapus dosa 1 tahun. Kemudian setelah tanggal 3 yaitu tanggal 4 seterusnya, inti ini untuk menghapus dosa 1 bulan. Jadi umpama jenengan masih mau puasa, ini bisa menghapus dosa 1 bulan. Ini puasa bulan Rajab ini. Di situ. Ceritanya seperti ini. Dalam kitab Qisatul Mi'raj. Kitab Qisatul Mi'raj ini membahas khusus tentang cerita-cerita Isra Mi'raj, yaitu karyanya Sayyid Ahmad Dardiri. Niki. Di sini diterangkan bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri ingdal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibrilu wa Mikailu. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Hijr Ismail. Diceritakan seperti itu. Dekat Baitullah. Jadi Hijr Ismail itu dekat Baitullah itu. Yang ada talang emasnya itu. Posisinya Nabi Muhammad apa? Dengan apa? Turu miring. Saat itu tidur dengan miring. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail mendatangi Nabi Muhammad SAW pada saat di Hijr Ismail itu. Wa ma'ahuma malakun akhor. Tapi juga diiringi oleh malaikat yang lain. Jadi bukan hanya malaikat Jibril dan Mikail saja, tapi juga diiringi oleh malaikat-malaikat yang lain. Itu ikut bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kalau di sini diterangkan huwa Israfilu, Israfil. Jadi ada yang mengatakan yang menemani selain malaikat Jibril dan Mikail adalah malaikat Israfil. Ada yang mengatakan seperti itu. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Jamjama. Kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh 3 malaikat itu. Ya, dibawa ke arah sumur Jamjam. Nabi Muhammad dibawa oleh 3 malaikat itu, kemudian dibawa ke sumur Jamjam. Fastalaquhu ala dhori. Kemudian Nabi Muhammad ditidurkan, ya, tidur dilelehno, turu ngeleleh, diturukake ngeleleh. Fatawallahu, kemudian Nabi Muhammad dibedel, dadanya dibedel, ditidurkan melintang gitu, kemudian dibedah oleh malaikat itu. Minhum Jibrilu, termasuk yang bedel dadane Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Ini keterangan yang pertama. Wa fi riwayatin furija syaqfu baiti fanazala Jibrilu. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Muhammad saat itu adalah berada di rumah, jadi tidak berada di dalam Hijr Ismail. Tadi keterangan yang lain bahwa posisi Nabi Muhammad saat itu adalah pas di rumah Nabi Muhammad, yaitu masih di Mekah. Kemudian
apa si ini atap rumahnya dibenggang, kemudian temurunlah malaikat Jibril dari atap rumah itu. Itu ada riwayat yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tidak dari Hijri Ismail, tapi dari rumahnya. Pada saat itu atap rumahnya Nabi Muhammad dibenggang, kemudian malaikat Jibril datang, kemudian Nabi Muhammad diambil. Ini kata riwayat yang lain. Setelah Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zam-Zam, fasyaqa min sughrati nahri ila asfali badrihi. Maka Nabi Muhammad dibedel mulai dari tenggorokannya ya sampai ke bawah perutnya. Jadi dibedel koyok dokter tukang bedah-bedah itu. Sumaqala Jibrilu li Mikaila. Kemudian malaikat Jibril bilang kepada malaikat Mikail, "I'tini bitostin min ja'i ma'i Zam-Zam." Wahai malaikat Mikail, tolong ambilkan satu bokor dari air Zam-Zam. Kama utohiru qalbahu, kaimat utohiru qalbahu wa usyarriha sadrahu, supaya aku menyucikan hati Nabi Muhammad dan akan lapangkan dadanya. Jadi hati Nabi Muhammad saat itu dicuci dengan air Zam-Zam dan dilapangkan dadanya. Fastakhraja qalbahu faghasalahu salasa marotin. Kemudian hatinya Nabi Muhammad diambil oleh malaikat Jibril, dikeluarkan, kemudian dibasuh dengan 3 basuhan. Nah, saat itu. Wa naza'a maka nabihi min adan. Terus kemudian dari hati itulah diambil kotoran-kotoran, dibersihkan kotoran-kotoran itu dari hatinya. Nah, niku. Yang diambil apa di sana kotoran itu? Wa ya al ulqatu asaudau allati hiya haddu syaiton. Yang diambil adalah di situ ada semacam darah yang hitam. Dalam batu itu ada darah yang hitam, yaitu darah yang menjadi bagian daripada setan, yang dibuat untuk senjata setan untuk menggoda manusia. Itu di dalam hati itu ada darah yang hitam, yang di situ untuk senjata setan untuk menggoda Bani Adam. Itu diambil. Yaitu apa? Mahalu waswasatihi mingka. Itu tempat iblis atau setan membuat was-was kepada manusia itu yang diambil. Ya, gitu. Nah, itu. Kemudian wa nazama waqtalafa ilahi Mikailu bisalasitostatin min ma'i Zam-Zam. Kemudian malaikat Mikail selalu kembali ke Zam-Zam mengambil air itu sampai 3 kali. Suma ata bitostin min dahabin mumtalain hikmatan wa imanan. Kemudian setelah dibersihkan, maka malaikat Mikail membawa satu bokor dari emas, membawa sak wadah emas sing diiseni apa? Hikmah wa iman.
Di situ satu bokor tadi isinya bukan air jam-jam tapi apa? Isinya yaitu hikmah dan ilmu. Dibawa oleh Mikail, diberikan kepada malaikat Jibril. Fa'afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ilmu dan hikmah yang dibawa oleh malaikat Mikail tadi, satu bokor daripada ilmu dan hikmah tadi. Wa ma'ala hilman wa ilman wa yakinan wa islaman. Kemudian hati Nabi Muhammad itu dipenuhi oleh malaikat Jibril dengan apa? Hilman. Hilman, sifat ilmu. Sifat halim, yaitu pemaaf. Diberi apa? Sifat pemaaf. Apabila disakitkan, Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Malah orang yang menyakitkan itu akan dibalas dengan kebaikan, hilman. Kemudian diisi dengan ilmu, diisi dengan keyakinan, dan diisi dengan Islam. Jadi di dalam hati Nabi Muhammad itu ada hikmah, ada hilman, ada ilman, ada yakinan, ada Islam. Akhirnya Suma'at baqahu, kemudian dikembalikan lagi. Ditangkap meneh. Kemudian ditangkap meneh. Setelah diisi itu kemudian ditangkap meneh. Pertama, syari'an minggu masyakotin, langsung sembuh, langsung kantil, langsung ora koyo dokter saiki, jadi langsung waras. Jadi langsung waras, ora leren menunggu pirang dino. Ini karena apa? Itu yang yang dialami oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma khotama baina katifahi bi khotamin nubuwah. Kemudian di pundaknya kanjeng Nabi itu pundak loro niki, di antara pundak loro dicap kenabian, ada khotamun nubuwah. Ada cap kenabian di antara pundak lorone Nabi Muhammad. Tapi dengan nur cahaya. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diisi ngono nduk antare pundak lorone Nabi Muhammad iku. Di khotamun nubuwah. Suma utiya bil buraqi musarrajan mulajjaman. Kemudian didatangkan buruk yang sudah dipakai seperti jaran itu, sudah diberi pakaian ya, dan diberi kendali. Maka didatangkan buruk yang sudah diberi pakaian dan diberi kendali. Lah buruk itu apa? Wa huwa dabatun abyadu. Buruk itu adalah sebuah hewan yang berwarna putih, tawilun yang tinggi. Fauqal himar, di atas himar. Wadunal bigol, di bawah bigol. Tadi tinggi di atas himar dan pendek di atas bigol. Jadi ora sek kependekan, ora sek keduren. Iku buruk. Ya da'u hafirahu ing damudha torfihi. Ketika ini ketika dia memandang satu pandangan ini kakinya itu sak jangkahan. Sak jangkahane kakine niki sak pandangan matanya. Jadi mandangnya mengko pandangan matanya iki sampai berapa kilo, iku sak jangkahan. Jadi ora koyo jangkahane kuda, tapi sak jangkahane iku sak pandangan matanya.
Kaya jenengan memandang mata berapa kilo biasanya? Nunggu nororo. Tutuke iku lah sak jangkahane. Jangkahane kakinya buruk itu satu pandangan mata. Mutoribal uduni kupinge iki senengane obah-obah, obah-obah kupinge. Kupinge buruk mau senengane diobah-obahake. Nah, itulah buruk. Ata ala jabalin irtafaat rijlahu wa idha habata irtafaat yadahu. Ketika dia mendatangi gunung, umpama pas dia berjalan itu naik gunung, maka kedua kakinya yang belakang itu panjang. Naik gunung sing kaki yang belakang panjang. Tapi ketika turun maka kaki yang muka geden panjang. Tadi menyesuaikan tempat. Tadi muga-muga iki sing sikil ngarep cendek tapi sikil mburi dawa. Golek medun sikil ngarep sing dawa, sikil mburi sing cendek. Ngono iku carane menyesuaikan tempatnya kakinya itu. Lau janahani fi fakhidaihi. Burung itu mempunyai dua suwiwi. Nah, berada di Di pupu lorone. Nah, pupu lorone iki ana suwiwine. Dene suwiwi loro. Ngono. Yahfinu bima rijlahi. Jadi suwiwi mau ge menolong apa? Ge menolong sikile. Ya, jadi ge sikile supaya ada pertolongan itu. Maka ada suwiwi nah. Fastas'aba alaihi. Nah, jadi kanggo apa? Maka Nabi Muhammad kemudian naik. Nah, Nabi Muhammad dinaikkan nalika iku Nabi Muhammad diinjungklang ketika Nabi Muhammad akan naik diinjungklang. Jungklang iku ya mau nyeleh ndok lemah ngono. Nun sampai Nabi Muhammad kudu munggah. Larane munggah. Akhirnya fawadu al-Jibrilu yadahu ala ma'riqat mi'rafatihi. Kemudian akhirnya Jibril memegang suwiwine mau dicekel mulai Jibril. Hei, sumangkola ala tastahyi bi ya buruk. Loh kamu itu bagaimana buruk? Yang menaiki kamu ini siapa? Kok kamu enggak tawadhu? Masa Nabi Muhammad disuruh naik? Kamu enggak punya malu ya dengan Nabi Muhammad? Dipisoi mulai ke Jibril. Buruke mau kamu kopo dhek laren koyok wong biasa ngadeg. Sehingga Nabi Muhammad harus naik, maka dicekel dening malaikat Jibril diarani, "Ki ku ora diizin karo Nabi Muhammad." Siapa ini Nabi Muhammad kok kamu kok ora gelem nlemprehake suwiwimu? Bahwa wahi marakabaka khalqun akramu 'ala Allah minhu. Demi Allah tidak ada makhluk yang lebih utama kecuali Nabi Muhammad. Kok kamu sembarangan iki piye ngono. Dadi dipisoi dening buruk. Akhirnya pastahya, maka kemudian buruk itu malu. Sehingga dilembrehno kabeh nang Nabi Muhammad munggah ring buruk mau pena. Lho iku sampai ngono ceritane. Sehingga apa isine? Khatar fadho arokon wakoro, sehingga bareng dipisoi malaikat bau ngetokake keringet gembua bias kamu kode izin karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buruk mau. Kata rokabah sehingga Nabi Muhammad menaiki. Inilah seperti itu.
Wa kanat lan ono sapa alambiya pira-pira nabi tarkabu iku nunggangi sapa nabi haing pura qablahu sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang buruk ini adalah memang binatang yang dinaiki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini memang kalau pergi kemana-mana dia naik buruk itu. Jadi buruk itu adalah kendaraannya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa qala Sa'idun bin Musayyab, Syekh Sa'id bin Musayyab mengatakan wa ghairu dan lainnya wa hiya dabatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Buruk itu adalah buruk yang pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika diutus Allah Ta'ala untuk datang ke Masjidil Haram. Pada saat itu Nabi Ibrahim kan mukim di Palestina. Maka ditugaskan Allah untuk datang ke Mekah. Saat itu dia naik buruk itu. Jadi Nabi Ibrahim datang ke Mekah dengan Ibu Hajar ke Mekah dengan naik buruk ini. Dari buruk ini ada pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika diutus Allah untuk pergi ke Mekah. Fangtalaqa bihi Jibrilu wa an yaminihi wa Mikailu an yasari. Kemudian berjalanlah Nabi Muhammad naik buruk di mana posisi malaikat Jibril berada di sebelah tengah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Dituntun wong malaikat loro. Jadi malaikat Jibril nuntun buruk itu dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril di posisi yang kanan, malaikat Israfil malaikat Mikail di posisi yang kiri, berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Sekarang yang menjadi pertanyaan begini. Iki mbek mlaku. Sepurane kula niki awake mau masyaallah. Kula niku iku mau bar maghrib iku awake teng gruweges nang takon mijiti cah santri. Jepulono Pak Mahali nung takon mijiti Pak Mahali sik. Dadi serodo soto kari, saya minta maaf ya kan. Nah, semoga yang penting tetap ngaji. Amin amin. Dan saya minta pangestune jenengan pendak esuk Jumat niki kula badhe mimpin umroh. Jadi pendak Jumat niki mangke terus Jumat yang akan datang meneh bar Jumatan bar asar kula mangke berangkat umroh. Semoga diberi kesehatan. Amin Allahumma. Dan panjenengan tak dongake muga-muga do enggal diundang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa umroh atau haji. Amin Allahumma. Amin itu. Jadi di sini ada pertanyaan. Nabi Muhammad wong iki kenapa kok ora langsung sangka Masjidil Haram ring langit? Wong iku undangannya Gusti Allah Taala. Kenapa Gusti Allah Taala kok wong iku undangane Gusti Allah kok tidak dari Masjidil Haram langsung ke langit saja? Kok leren numpak buruk kemudian ke Masjidil Aqsa? Ini pertanyaannya. Jawabannya ini bisa dilihat di dalam kitab Duratun Nasihin. Kenapa Nabi Muhammad kok tidak langsung dari Masjidil Haram ke langit saja? Leren numpak buruk, leren Masjidil Aqsa. Karena untuk apa? Agar orang kafir yang ketika saat itu dikabari oleh Nabi Muhammad tentang Isra, ini nanti jangan sampai malah tambah ingkarnya, walaupun dia ingkar tapi nanti ada jawaban yang nalar. Kalau Nabi Muhammad nanti langsung dari Masjidil Haram ke langit, maka orang kafir malah lebih tidak percaya. Ora nalar blas. Ngono, ora nalar blas. Karena apa? Saat Isra Mi'raj itu posisi Nabi Muhammad berangkat dari bumi sampai kembali
posisi tempat tidurnya itu masih hangat. Tempat tidurnya Nabi Muhammad saat itu masih hangat, kayak sampean berturun itu jek hangat. Malah nggak percaya. Ngono. Lah, jarak bumi dengan langit itu berapa? Diterangkan dalam kitab Tabil Gofil. Jarak antara bumi dan langit itu berapa kilo? Ngono. Jarak antara bumi dan langit adalah diterangkan dalam kitab Tabil Gofil 500.000 tahun perjalanan kaki. Perjalanan kaki 500.000 tahun. Nek sampean kepin lunga ring langit, monggo 500.000 tahun. Khomsumi'ati amin. Jadi perjalanan bumi ke langit ini, itu berjalan kaki. Iku 500.000 tahun. Ono sing kuat kira-kira. Monggo kita duduhi do kitab apa? Kitab Tabil Gofilin. Lho. Seperti itu kok bisa Rasulullah hanya sekejap. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan iki dengan isim nakira. Tanwin dengan tanwin, ora alaila. Menjen dengan malam yang sangat singkat. Tadi diterangkan tempat tidurnya Rasulullah saat itu masih hangat. Padahal perjalanan 500.000 tahun loh. Ditempuh dalam waktu yang sangat cepat. Maka diberi Allah Ta'ala dari masjid ke masjid agar apa? Agar orang kafir nanti mau berpikir. Bisa mendebat Nabi Muhammad kok iso iku piye? Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ini menemui berbagai perkara yang bisa dinalar akal. Baru dari Masjidil Aqsa, kemudian baru naik ke langit. Supaya orang-orang kafir menanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai pagi harinya Nabi Muhammad mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, kemudian Quraisy mendebat, "Loh, kamu itu sudah gila no Muhammad. Masa kamu bisa ke langit dengan waktu yang singkat itu? Kamu mimpi apa bagaimana?" Akhirnya apa mau takon deh. Coba saya tanya. Ketika kamu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kamu menemukan aku punya teman pergi dia ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan ke negeri Syam berdagang. Sekarang ontanya sudah sampai di mana? Sampai kepethuk tara nalika sampai di perjalanan mau kepethuk onta yang membawa dagangan ke negeri Syam itu. Dites Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya bertemu beliau. Mereka rombongan ke negeri Syam dengan membawa onta. Bahkan ada dari onta itu ada yang hilang. Ada yang kabur ontanya. Dan saat itu dia mencari onta itu di kemahnya kosong. Dan aku mampir mengambil di situ ada air saya minum. Di tempat kemahnya itu. Coba nanti kalau sudah kamu ketemu dia ontanya ada yang hilang apa enggak? Dia mencari, saat itu aku nampil di kemahnya dan di situ ada air, tinggal separuhnya saya minum itu. Ternyata ditanyakan kepada temannya, benar dia kehilangan onta. Loh ini, jadi benar-benar perjalanan ada. Bisa ceritakan Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi orang nung langsung ring langit, engko ndak malah ndak percaya. Nek ngono kan ada bukti-bukti. Oh ini. Terus diceritakan lagi perjalanan antara langit dan bumi 500.000 tahun lah. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa ini lebih dekat ke langit.
Di perjalanan ke langit dari Masjidil Aqsa ini lebih dekat, orang sampai mencapai 500 tahun. Jadi Masjidil Aqsa itu ke langit itu jaraknya dekat. Kalau di dalam kitab Tafsir Munir hanya berapa mil begitu. Maka dipilih apa? Dari jarak yang situ. Itu. Jadi semuanya diilmiah bisa nalar semua. Nah, seperti itu. Kemudian saya teruskan lagi. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram menemukan berbagai keajaiban. Antaranya apa? Nabi Muhammad menemukan apa? Di sana menemukan kaum yajra'una fi yaumin wa yahsaduna fi yaumin. Kulama hasadu ada kamakana. Di tengah perjalanan Rasulullah menemui ada sekelompok kaum menanam padi. Menanam padi. Pagi ditanam, sore sudah bisa dipaneni. Di tengah perjalanan itu. Jadi padi ditanam pagi, sore sudah panen. Setelah dipaneni, kembali ada padinya lagi. Kembali ada padinya lagi. Seperti itu seterusnya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, ada seorang kaum, sekelompok kaum menanam padi kok bisa sorenya dipanen ini? Ini gambarannya apa? Maka malaikat Jibril menjawab, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Tudha'afu lahumul hasanatu bisab'i mi'ati dhifin. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu gambarannya orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Kata jenengan-jenengan ini. Jenengan ini termasuk berjuang di jalan Allah. Berjuang itu tidak harus membawa pedang. Memang kalau zaman Rasulullah membawa pedang. Tapi sekarang sudah tidak usah membawa pedang. Menjaga agama Allah seperti ini. Jenengan menjadi seorang remaja masjid yang meramaikan masjidnya dengan keagamaan inilah termasuk mujahiduna fisabilillah. Amin Allahumma. Orang yang berjuang menjaga agama Allah dengan cara seperti ini, maka akan diberi pahala Allah Subhanahu wa taala dilipatkan 700 lipatan. Seperti orang yang menanam padi, satu gabah, satu biji gabah ditanam kemudian jadi padi. Padi kungku akhirnya pitung wuli saben sak pari. Saben sak wuli iki isine 100 gabah. Berarti nek pitu ping 100 piro? 700. Jadi pahalane dengan satu ditikelake 700 Allah Taala. Makanya ayo pengajian ini, kegiatan-kegiatan keagamaan ini kita jaga terus, yaitu kita terus berjuang. Urip mung anjen kanggo berjuang. Abot kaya apa? Golek ngelmu iku abot, angel, tapi lebih angel ngamalake. Lho kaya ngene iki, arepno mulang lara, etara awak lara. Engko lek kita engko manja, nung libur wae engko akhire. Wis sembuh iku mau mati-mati to nggon majlis taklim. Amin Allahumma. Kita terus. Ini panggilan hati. Karena apa? Menjaga agama Allah dengan seperti ini. Ojo bosen-bosen. Para ulama-ulama menjaga agamanya Allah seperti itu. Ora kok menjaga agama itu kepenak. Yo awak loro kadang, Masya Allah, dipaksakan harus sembuh, penting tetap kita berjuang. Hidup ini hanya berjuang. Lah gambarannya wong sing berjuang iki mau iku mau apa? Engko ditikel lagi Allah Taala. 700 tikelan. Amin Allahumma. Loh. Akhirnya bagaimana?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meneruskan perjalanan lagi. Lagi. Di sana kemudian dalam satu desa itu adalah Nabi Muhammad wawajada rihan thayyibatan. Nabi Muhammad menemukan ada bau semerbak. Ono bau semerbak wangi. Wangi ini rak karu-karuan. Sak desa iku mau wangi banyu. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raiha. Ini bau wangi ini bau apa wahai malaikat Jibril? Maka malaikat menjawab, hadi raihatu Masyito binti Fir'aun wa auladiya. Ini adalah bau semerbaknya Dewi Masyito. Dewi Masyito yang menjadi pembantu Fir'aun. Dan anak-anaknya dan suaminya Dewi Masyito. Bau yang wangi ini. Apa ceritanya? Karena Dewi Masyito saat itu dia menjadi pembantunya Fir'aun untuk meramut putrinya Fir'aun. Pas jungkati putrinya Fir'aun, jungkat mau jatuh. Ketika jungkat jatuh, si Dewi Masyito mengatakan, Bismillahi ta'isa Fir'aunu. Dengan menyebut nama Allah. Ta'isa ciloko sapa Fir'aunu Fir'aun. Jebul muni ngono Dewi Masyito mau. Lah putrine Dewi Masyito kan kaget. Loh, kamu kok mengatakan ada Tuhan selain ayah saya? Apakah kamu punya Tuhan selain ayah saya? Maka Dewi Masyito mengatakan, iya. Saya punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan saya, ya Tuhannya ayahmu dan Tuhan kamu semua. Maka putri Fir'aun itu kemudian bilang kepada Fir'aun bahwa Dewi Masyito punya Tuhan selain ayahnya. Kemudian Fir'aun dia apa? Dia tercengang, loh kok Dewi Masyito ternyata tidak mengakui aku dari Tuhan. Maka Dewi Masyito dipanggil. Wahai Dewi Masyito, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Maka dengan tegasnya Dewi Masyito mengatakan, ya, saya punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanmu, ya Tuhanku. Dan Tuhannya orang semua. Maka marahlah Fir'aun. Maka Dewi Masyito disuruh untuk mencabut perkataannya itu, tidak mau. Wahai Masyito, kamu mau mencabut perkataanmu lagi apa enggak? Kamu mengakui saya Tuhan apa enggak? Kalau tidak akan kamu bakar kamu. Kamu saya bakar. Tak godok lo jadi. Akhirnya Dewi Masyito, saya tidak mau mengikuti agamamu kafir. Saya punya Tuhan namanya Allah. Akhirnya supaya Dewi Masyito mau bisa mencabut apa keyakinannya, anaknya Dewi Masyito itu punya 2 anak. Diceburake ndok kon jadi sing diwodhok karo buane wis monga-monga. Supaya Dewi Masyito melu kafir meneh. Bareng Dewi Masyito memandang anak dilebokake ndok jadi diwodhok ndok jadi. Masyito sudah enggak kuat. Anaknya bisa berbicara. Wahai ibuku, jangan kamu kembali ke agamanya Fir'aun. Saya walaupun saat ini digodok oleh Fir'aun, tapi rasanya saya dingin. Saya tidak merasa panas. Bocah cilik nduk jero jadi mau ngomong. Akhirnya tetap kuat agamanya. Imannya tetap dijaga. Kemudian suaminya Dewi Masyito diceburake nduk kon jadi mau wodok. Dewi Masyito suruh melihat lagi. Suaminya mengatakan, wahai istriku Dewi Masyito, jangan kamu meninggalkan imanmu. Saya sebenarnya tidak merasakan sakit. Ini rasanya adalah apa? Dingin di sini saya. Akhirnya Dewi Masyito malah tambah mantap. Akhirnya disuruh untuk mencabut agamanya itu mengikuti Fir'aun, tetap enggak mau. Dewi Masyito dimasukkan ring jadi sisan. Rasanya orang panas. Alhamdulillah. Akhirnya Dewi Masyito bersama anaknya dan suaminya
mati keadaan netepi iman. Alhamdulillah. Mati ini bau ini mulai wangi semerbak sampai di hari kiamat besok. Jadi kita harus menjaga iman kita walaupun dalam posisi apapun. Jangan kita melepaskan iman kita. Kita harus tetap iman. Anak-anak kita, keturunan kita selalu mudah-mudahan menjadi orang yang iman. Amin. Allahumma amin. Seperti itu dalam perjalanan. Ngono. Kemudian diterangkan lagi. Nabi Muhammad kemudian meneruskan perjalanannya. Maka di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad bertemu dengan apa? Ada sekelompok kaum. Anehnya, kepalanya dipukuli sendiri dengan batu. Kepalanya kaum itu dipukuli dengan batu, dipukuli sendiri sampai apa? Sampai hancur kepalanya. Dipukuli sendiri. Hancur kembali lagi, dipukul lagi, hancur kembali lagi, dipukul lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, itu apa gerangan? Masa orang memukuli di kepala sendiri?" Itu adalah gambarannya siapa? Gambarannya haula illadina tatasaqalu ru'usuhum anil sholati al-maktubah. Yaitu gambarannya orang yang ketika ada waktu sholat dikumandangkan, dia tidak mau segera sholat, bahkan ditinggal tidur, ditinggal seenaknya, sehingga dia tidak melakukan sholat 5 waktu. Wong sing ninggal lagi sholat 5 waktu, besok seperti orang yang kepalanya dipukuli sendiri. Naudzubillah min. Kemudian teruskan lagi. Suma'ata ala qaumin ala akbalihim riqaun wa ala adbarihim riqaun. Yusarrahuna kama tusarrahu al-ibil wal ghanamu. Wa yaquluna dzari'a wal zakuma wa rad'a jahannam. Meneruskan perjalanan lagi, ketemu sekelompok kaum. Anehnya, kaum tadi memakai pakaian, tapi yang sebelah depan ini suwek, sing sebelah belakang juga suwek. Nung podo karo muda. Terus apa? Digiring, kaya digiring onta, pedus iku. Terus dipakani eri. Dipakani eri digiring. Terus dijegurake nang neraka jahanam. Ditanya oleh malaikat. Malaikat ditanya oleh Nabi Muhammad, itu gambaran siapa? Yaitu haula illadzina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Wis duwe bondo sak nisab ora tau dinjakati. Iku diumpamake nganggo klambi tapi suwek ngarep suwek mburine, pakane eri. Naudzubillah min. Mulai besok kita kalau sudah kaya, kita harus menjakati harta bendanya. Kemudian seterusnya Nabi Muhammad melakukan perjalanan lagi. Nok kono Kanjeng Nabi ketemu ono kaum baina aidihim lahmun nadijun fi kudurin walahmun akharuniun khabisun. Faja'alu ya'kuluna minan ni'i al-khabisi. Wa yada'una anadija at-thayyibah. Ada sekelompok kaum ndok kono, ndok ngarepe iku mau ana daging anyaran sing enak, seger. Mbek ana daging sing busuk. Ha kok sing dipilih kok daging sing busuk. Sing didahar niku daging sing busuk, daging sing anyaran sing seger dipangan. Aneh ra? Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, itu gambarannya apa? Kok malah daging sing enak malah dipangan, daging sing busuk malah dipangan? Akhirnya malaikat Jibril menjawab,
Ya iku gambarane wong sing duwe bojo wis halal disenengi, dikumpuli malah golek wong wedok liya sing urung halal selingkuh. Astagfirullahal. Wong wedok wis ni bojo halal jebulno golek lanangan sing selingkuhe meneh. Lah iku diumpamakake ngono. Muga-muga jenengan kula aja do selingkuh. Nek kepengin diwayo wae ora apa-apa, leren selingkuh barang apa. Wong lanang kan oleh kawin papat. Selek kore pengen selingkuh ngopo? Daripada dosa, wis kawin papat kono langsung oleh anggere wani karo bojomu sing tuwa. Dadi kraup raimu ki nggo. Astagfirullah. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore, kene tak critani kanggo sepo mangko sore, kene tak critani kanggo sepo mangko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Charging. Alhamdulillah. Ya iki jadi ceritane ngono. Wes semene wae. Kamu go listrik mati. Wes iki antarane ngono. Tak terusno Ibu Siti. Nabi Muhammad kemudian meneruskan perjalanannya lagi. No kono ketemu aneh, ketemu aneh. Ya. Nduk dalan ngono iku jebul ada kayu bakar. Oh, iso urip. Alhamdulillah. Ada kayu bakar. Kayu bakar iku ditumpuk nduk tengah dalan. Singgo ngadangi tiang sing lewat. Ada orang yang lewat kadangan. Tapi aneh. Orang tadi lewat kok kesenggol kayu bakar sing nduk dalan mau. Maka bajunya akan terbakar. Seperti itu seterusnya. Padahal kayu bakarnya mau mboten
diwegeni mboten. Padahal kayunya mboten dibakar. Tapi angger wonten tiyang sing lewat kok keserempet dening kayu mau terbakar. Anehnya. Makanya Rasulullah tanya, "Wahai malaikat Jibril, apa gerangan ini? Kayu tidak ada apinya kok bisa membakar orang?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Itu gambarannya siapa? Itu gambarannya ada mislu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariqi wa yaqta'unahu." Jadi gambarannya orang-orang yang senengannya do jagong do pinggir-pinggir dalan, do nggon gerdu-gerdu, singgo ana wong liwat do iwo keganggu. Malah kadang-kadang disuwiti barang era wong sing liwat iku sampai ewoh. Ya iku gambarane kayu ora diwegeni iso nyelomot sing liwat mau. Mulane aja sampai kita do apa do lingge do dalan ganggu wong sing liwat. Oh, dosa gedhe iku. Jadi aja do ngge gerdu, do jagong do gerdu mau, bahkan wong sing liwat do ngangkire keganggu. Iku gerdu iku tinggalane kaum Nabi Lut iku. Di kaum Nabi Lut iku angkane do ngge gerdu, engko lek ana bocah lanang liwat disenengi. Lho, senengi ora ring wong wedok tapi wong lanang. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad meneruskan lagi perjalanannya. Melihat ana wong lanang nglangi ndo jerone kali. Ana wong lanang nglangi ndo jerone kali, cuman aneh. Sungai tadi airnya itu apa? Getih. Airnya berupa air getih. Lah calanang mau nglangi ndo jero sungai mau. Terus aneh, goleki watu-watu ndo jero kali mau dipangan. Dikrokoti. Nglangi ndo kali getih, watu-watu sing dipangan. Akhirnya malaikat ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Wahai malaikat Jibril, apa gerangan itu? Wong kok nglangi ndo jero kali getih, pakanane kok sing digoleki watu." Maka malaikat Jibril menjawab, "Hada masalu akili riba." Yaiku wong-wong sing mangan barang riba. Rentenir. Mulane aja do mangan barang riba, iku diumpamakake wong sing nglangi nduk jero kali sing kaline mau banyune getih, pakanane watu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan lagi perjalanan. Weruh ana wong lanang iki numpuk kayu garing. Batine digawa, dipikul nduk gegere. Tapi aneh. Wis ora kuat gawa kayu mau. Malah ditambahi wae. Wong nisbate nek cara nalare rak kuat iku rak dikurangi ra. Iku malah ditambah terus malah dek akhirnya kependem kayu mau. Akhirnya Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Itu gambarannya apa wahai malaikat Jibril?" Gambarane wong sing dhek banyak dia tanggung dadi iki, tapi ra ana sing beres blas. Yo dadi ketua RT, yo dadi ketua iki, tapi ora ana sing beres blas, kakean amanat. Mulane aja kakean amanat, satu saja. Sing penting iso sukses sempurna. Aja apa ndung kabeh sampean terlibat nduk kono, ndung malah ora sira sempurna. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan lagi. Menemukan aneh. Ada sekelompok kaum lambene dua beli kabeh. Ilate dawu. Ilate udah metu kok. Cangkeme. Lambene dua blung. Ada diiris, diguntingi, ilate mau digunting dhewe, lambene diguntingi dhewe. Balik digunting meneh. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, "Siapa tah itu wae?"
Malaikat Jibril. Malaikat jawab, haula illadina haulai khutobaul fitnah wa khutobah ummatika yaquluna ma la yaf'alun. Yaiku para orang-orang yang ahli khutbah saking umat jenengan, khutbah dengan membawa fitnah, memecah belah umat. Dia khutbah mengkhutbahkan sesuatu yang tidak pernah dia jalankan. Iso ngomong ra iso nglakoni. Na untu bilamin iku besok padha karo sing irune lambene duamble, ilate do meret guntingi dhewe. Na untu bilamin. Nah. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan lagi, ketemu kaum aneh, kukune kaum mau, kukune nerwangah-nerangah, tapi kukune mau kedadian saka dembaga. Kukune kedadian saka saking grauti raine dhewe karo dodone. Ora ini digrauti sebuah bak budas. Raine. Akhir balik di ngono-ngono nek. Balik gore. Akhirnya malaikat Jibril ditanya oleh Muhammad, itu apa gerakan wahai malaikat Jibril? Itu gambarannya siapa? Gambarannya haula illadina yaquluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radhim. Iku gambare wong sing senengane apa? Senengane mangan daginge kancane dhewe. Apa? Wong sing senengane gibah, mencari kejelekan seperti yang kancane, madu-madu, wong seneng madu-madu eleke kancane. Nah untuk bilamin dali. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan lagi, ono aneh, ono watu cilik. Lah kok jero watu mau jebul metu sapi sak gede-gedene. Ana watu cilik, ana bolongane cilik ngono, kok jero watu mau metu sapi. Sapine guwedi. Lah sapi mau bareng wis metu arep bali ring jero watu mau ora iso. Wong watune cilik. Metu ngetokake watu, ngetokake sapi sak gede, tapi sapi mau arep bali ra iso, angger bali ra iso. Wong watune cilik. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, itu gambarannya siapa wahai malaikat Jibril? Yaitu gambarannya umat jenengan sing diengetokake kalimah sing bahayani, tapi diarep mbalekake ngerot kalimah mau ora iso. Ngomong bahaya ora dipikir-ipik, begitu wis diomongake arep dijabut omongane ra iso meneh. Mulane nek ngomong ayo do dipikir, aja do ngomong sak karepe. Natoni kancamu. Wis kadung pedhot, nek pedhote bola iso disambung, nek pedhote lesan ra ana disambung. Bener ta ra? Aja do ngomong bahaya-bahaya. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan lagi. Ndok kono jebul ana wong undang-undang saka arah tengene. Muni ngene. Ya Muhammad, ungdurni as'aluka. Nabi Muhammad, lihatlah aku akan bertanya kepada kamu. Ono wong undang-undang kok arah tengene. Tapi Nabi Muhammad falam yujibhu, Nabi Muhammad ora noleh. Setelah melewati Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, niku gambarane sinten he malaikat Jibril kok ono wong undang-undang aku kok arah tanganku mau. Nah, malaikat Jibril menjawab, hada da'il Yahudi, yaiku undangane wong Yahudi. Sampai niki di apa wong Yahudi wong Nasara mboten rila kalian jenengan. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi amilatahum. Wong Yahudi wong Nasara iki mboten ridho jenengan dadi wong Islam. Sehingga jenengan iku kudu melu agamane. Dari hati-hati aja do melu wong Yahudi. Setelah melakukan perjalanan ini, ana wong undang-undang meneh kok arah kiwane Kanjeng Nabi Muhammad. Terus Nabi diundang ini, "Ya Muhammad, ungdurni as'aluka." Lihatlah aku akan bertanya kepadamu. Nabi Muhammad tak jawab meneh ke arah tengene. Maka ditanyakan kepada malaikat, siapa niku gerangan wahai malaikat Jibril? Hada da'in Nasara, yaiku wong Nasrani. Sampean
Terus iki dijak wong Nasrani masuk ke agamanya. Hati-hati akhir zaman. Paham? Kemudian Nabi Muhammad terus berjalan delalan kono ketemu wong wedok sing nyincing ndiroke. Ana wong wedok nyincing ndirok sikile iki lho. Sikile dicincing. Sayake dianu dicincing mendhuwur ngono. Terus wa alaiha min kulli zinatin khalaqaha Allah taala. Make berbagai hiasan. Sikile dicincing mbek nggawa hiasan macam-macam. Terus muni ngene, "Ya Muhammad, ungdurni as'aluka." Hei Muhammad, lihatlah aku akan bertanya padamu. Wonge wayune ra karuan. Nabi Muhammad boten oleh. Akhirnya Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, siapakah itu sepertinya orang cantik memanggil saya?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Tilka ad-dunya." Niku gambarane donya. Donya iku koyo ngono iku mau, begengek. Donya iku begengek iku. Sampeyan mau kok munggoni noleh, umatmu do dadi begengek kabeh. Srikne Nabi Muhammad ora noleh. Amin Allahumma. Lho. Donya iku koyo begengek. Nabi Muhammad nerusake meneh perjalanan. Ndok kono depul ketemu ana wong tuwi, wong lanang tuwa. Ngono. Ndok pinggire dalan. Terus muni ngene. "Haluma ya Muhammad." Mrene wahai Muhammad. Ana wong tuwi ndok pinggir dalan. Nabi Muhammad diundang-undang. Nabi Muhammad dalan mboten oleh. Setelah itu maka tanya kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril. "Siapa itu wahai malaikat Jibril?" "Ada aduwah iblis." Niku sebenarnya iblis sing tiang tepo nduk pinggir dalan mau jenengan mau munggo noleh umatmu do kegodho iblis kabeh serene sampean kok ora noleh. Iblis iku kaya wong tua kuru jenenge nduk pinggir dalan mau menggoda manusia. Sak terusé Nabi Muhammad memperjalanan nduk kono Nabi Muhammad ketemu ana wong wedok tuwi. Ana wong wedok wis nini-nini ndok pinggire dalan. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, ungdurni as'aluka." Hei Muhammad, pandanglah aku akan bertanya kepadamu. Maka Nabi Muhammad boten noleten wong wedok sing nini-nini mau. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa tak itu malaikat Jibril?" Malaikat menjawab, "Yaiku innahu lam yabqa min umri dunya ila ma bagiya min umri hadil ajuz." Iku mau gambarane dunya niki. Dunya niki umure padha karo wong wedok sing wis nini-nini mau. Dadi umure dunya zaman Nabi Muhammad Isra Mi'raj iku wis kaya wong wedok sing nini-nini, berarti wis tuwik ta ra? Dunya umure wis sudah tua zaman Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lah iki dong malah wis kaya apa? Wis pikun dunyane malah. Ora, mulane wis ra kena ge alasan meneh. Nek kae iki besok rendeng ngene iki wis ra ana wis kocar-kacir kabeh. Cara wong ngono wis wedok wis banget tuwike. Lho iku umure donya wis mengkono iku. Inilah cerita-cerita dalam perjalanan Rasulullah ketika Isra. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Amin. Sekian yang kami utarakan. Berarti niki mangke berarti kulon berarti wis ra iso ketemu meneh ya. Karena saya pergi umroh ya. Ya semoga nanti setelah umroh muga-muga iso ketemu meneh. Amin. Diringku umpama ora ketemu meneh ya teko wis anggapan wis iki paling terakhir. Monggo kula salah kalau jenengan apa wae mulai awal pol iki kula nyuwun ngapura jenengan. Kira kamu rencana mengko kula ke umroh niku mangke pergi ke Yaman. Kula ke umroh pulang 10 hari lagi pergi ke Yaman. Jadi nung koyo-koyo iki wis ra iso ketemu jenengan meneh. Monggo jenengan mengko gawe akhir usana wis anggere kono lah gawe akhir usana dhewe kula ngumal ndongaake ndok Yaman kono. Amin Roma. Lah niki kula nyuwun ngapura jenengan salah apapun nek duwe kesalahan yang kita sengaja atau tidak apapun saya minta halalnya. Amin Roma. Dan minta pangestu jenengan
agar perjalanan saya nanti bisa diberi kelancaran kesehatan. Amin ma, keselamatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sunnatik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamina wa tilmidatina wa ikhwanana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahli tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridun illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladina humul husna wa ziyada bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'a wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tubalighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika ali afdhalus salatu wassalam bil wa afiyatin wa salamatin wa Allahumma ya Allah muga-muga anggen kita nderek khidmah ten Masjid Agung menika dengan paringi keberkahan teman-teman kita ya Allah, berilah ilmu yang manfaat barokah ya Allah, jadikanlah majlis-majlis yang penuh kamu berkahi, jadilah teman-teman yang mendahului kita, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosanya, jadikan mereka, lapangkan kuburnya, dan jadikanlah teman-teman kita ini ya Allah yang berjuang di Masjid Agung ini, jadilah berikan kesehatan dan kabulkanlah semua cita-citanya ya Allah bimbinglah kita dan mereka ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah di malam hari ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah.